Di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan potensi antibiotik secara mikrobiologi. Nah, penetapan antibiotik secara mikrobiologi ini ada dua metode umum yang biasa digunakan. Yang pertama, dengan cara lempeng, dan yang kedua dengan cara tabung atau biasa disebut dengan turbidimetri. Nah, di sini terdapat tabel antibiotik beserta cara penetapan potensinya. Nah, pada antibiotik vancomycin ini, cara penetapannya menggunakan cara lempeng. Jadi, penetapan dengan cara lempeng ini dilakukan dengan silinder yang dipasang tegak lurus pada lapisan agar padat dalam cawan Petri. Nah, sehingga pertumbuhan mikroba spesifik yang dinukleosikan dihambat pada daerah di sekeliling silinder yang berisi larutan antibiotik berupa lingkaran atau biasa yang disebut dengan zona. Nah, kemudian, jika menggunakan cara tabung, dilakukan berdasarkan pada penghambatan pertumbuhan mikroba dalam larutan serba sama, baik dengan antibiotik maupun dengan tanpa antibiotik dalam media cair yang dapat menumbuhkan mikroba dengan cepat. Sebelum melakukan pengujian potensi antibiotik, langkah awal yang harus dilakukan adalah menyiapkan larutan persediaan. Nah, dalam hal ini, antibiotik yang digunakan adalah vancomycin, yang dimana pelarut yang digunakan adalah air steril. Konsentrasi larutan persediaan yang akan dibuat adalah 1 mg per mili. Artinya, dalam setiap 1 mili larutan terkandung 1 mg vancomycin. Sebagai contoh, jika kita ingin membuat 10 mili larutan, maka kita perlu menimbang sebanyak 10 mg vancomycin, lalu serbuk vancomycin tersebut dimasukkan ke dalam vial atau tabung reaksi yang sudah steril dan ditambahkan air steril hingga volumenya 10 mili. Larutan yang sudah jadi kemudian diberi label lengkap, biasanya mencantumkan seperti ada nama zat, konsentrasi, tanggal pembuatan, dan tanggal kadaluarsa. Nah, untuk larutan ini batas waktu penggunaannya adalah 7 hari sejak dibuat. Hal ini penting karena stabilitas antibiotik seperti vancomycin ini dalam bentuk larutan bisa menurun setelah beberapa hari, apalagi jika tidak disimpan dengan benar. Jadi, setelah 7 hari larutan ini tidak boleh digunakan untuk uji potensi. Setelah larutan persediaan siap, kita lanjut ke enceran uji. Dari larutan 1 mg per mili tadi kita ambil sebagian kecil dan encerkan untuk mendapatkan dosis yang dibutuhkan, yaitu 10 mikrogram per mililiter. Sebagai contoh, kita ambil 0,1 ml larutan persediaan, lalu tambahkan pelarut hingga totalnya 10 mili. Ini menghasilkan konsentrasi 10 mikrogram per mililiter dan dosis ini disebut sebagai S3AB atau dosis tengah. Apa itu S3AB? Dalam uji potensi antibiotik, biasanya digunakan 3-4 dosis, yaitu S1, S2, S3, dan S4. S3 adalah dosis tengah yang berada di antara dosis rendah dan dosis tinggi, dan sangat penting untuk memastikan kurva dosis respon bisa dianalisis secara akurat. Notasi A, B ini menunjukkan nilai log dari dosis tersebut. Kondisi uji potensi antibiotik dari vancomycin yang didasarkan farmakope 6, yang dimana mikroba ini digunakan oleh Bacillus subtilis dengan nomor ATCC 6633. Vancomycin yaitu salah satu jenis dari antibiotik, dan mikroba uji ini yaitu Bacillus subtilis, yang dimana ATCC itu adalah American Type Culture Collection yang digunakan dalam farmakope Indonesia untuk referensi strain mikroba yang digunakan dalam uji sterilitas. Dari arti 6633 yaitu melambangkan dengan bakteri subtilis, yang dimana bakteri ini sering digunakan saat penelitian karena karakteristiknya bakteri gram positif dan mempunyai aktivitas kemampuan untuk menghasilkan enzim selulase. Kondisi inkubasi ini digunakan media nomor 32, di mana media nomor 32 ini merupakan triptik soy agar yang merupakan media umum digunakan sebagai media pertumbuhan mikroorganisme, termasuk juga Bacillus subtilis. Suhu pada inkubasi ini yaitu 32-35 derajat Celcius, merupakan suhu yang optimal digunakan untuk pertumbuhan bakteri Bacillus subtilis. Kemudian pada waktu inkubasinya itu selama 5 hari, di mana waktu ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menimbulkan zona hambat pada antibiotik vancomycin. Vancomycin ini berkembang secara lambat sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu selama 5 hari. Kemudian komposisi inokulum yang dianjurkan itu medianya nomor 8 dan juga jumlah mili per 100 milinya itu sesuai dengan keperluan. Media nomor 8 ini merupakan media yang digunakan untuk menumbuhkan inokulum atau mikroba uji, yang dimana jumlahnya ini disesuaikan dengan konsentrasi yang dibutuhkan oleh mikroba. Vancomycin adalah antibiotik yang digunakan untuk uji kepekaan mikroba dengan menggunakan media tertentu. Digunakan dalam media 8 pada lapisan dasar dengan volume target sebesar 10 mili untuk setiap preparasinya. Kemudian, vancomycin juga termasuk ke dalam kelompok antibiotik yang diperbolehkan untuk ada pada lapisan dasar. Lapisan dasar juga dapat dihangatkan untuk membantu pemerataan inokula.
Kemudian selanjutnya, alasan kenapa vancomycin diperbolehkan atau digunakan dalam lapisan dasar karena vancomycin efektif untuk melawan bakteri gram positif dan tidak menghambat pertumbuhan mikroorganisme target saat dilakukan uji kepekaan mikroba. Beberapa antibiotik yang tidak boleh atau tidak digunakan dalam lapisan dasar adalah antibiotik yang mengandung efek anti jamur yang kuat, sehingga jika antibiotik tersebut dimasukkan ke dalam lapisan dasar, maka antibiotik tersebut dapat mengganggu hasil uji. Media nomor 8 ini digunakan untuk uji sensitivitas antibiotik vancomycin atau isolasi mikroba resisten. Nah, komposisi per 1000 ml airnya itu ada pepton sebagai sumber nitrogen dan asam amino. Yang kedua ada ekstrak ragi yang mengandung vitamin B kompleks untuk metabolisme mikroba. Yang ketiga ada ekstrak daging sebagai sumber nutrien tambahan. Yang keempat ada agar. Agar di sini fungsinya sebagai pemadat media. Yang kelima ada air yang tentunya sebagai pelarut utama. Nah, pH setelah sterilisasi yaitu di antara 5,9 sampai 0,1. Nah, pH media yang sedikit asam ini cocok untuk pertumbuhan berbagai jenis mikroba tertentu dan tetap stabil setelah proses sterilisasi. Berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 6, suhu inkubasi untuk antibiotik vancomycin ini ditetapkan pada rentang 36 hingga 37,5 derajat Celcius. Suhu ini dipilih untuk memastikan pertumbuhan mikroorganisme uji optimal dan hasil pengujiannya efektivitas antibiotik yang akurat. Pada tabel perhitungan cara lempeng ini menjelaskan metode lempeng untuk penetapan potensi sampel yang tidak diketahui. Nah, seperti pada tabel 13 yang menampilkan zona 1, 3, dan 5 sebagai dosis pembanding serta 3 zona lain dari 4 dosis lainnya. Perhitungan lempeng ini terdapat 3 langkah. Langkah pertama yaitu menghitung rata-rata dan simpangan baku relatif atau RSD dari 9 nilai pembanding dan baku. Data tidak digunakan jika RSD-nya melebihi dari 100. Untuk langkah kedua, dilakukan koreksi variasi lempeng menggunakan rumus koreksi, yaitu XC sama dengan XS dikurangin dalam kurung XR dikurangin P. Contohnya yaitu XS sama dengan 14,167, XR sama dengan 15,867, P sama dengan 15,722. Sehingga XC sama dengan 14,167 dikurangin dalam kurung 15,567 dikurangin 15,722. Hasilnya yaitu 14,022. Di langkah ketiga, yaitu kurva baku, regresi linear, dan potensi sampel. Plotkan zona terkoreksi terhadap log dosis untuk membuat kurva baku. Dihitung regresi linear dan pastikan R2 lebih besar dari 95%. Dimasukkan nilai sampel ke persamaan regresi, yaitu L dalam kurung 15,22 dikurangin 9,978 per 3,551 sama dengan 1,561. Dosis, yaitu dosis sama dengan antilog 1,561, hasilnya yaitu 4,765. Untuk potensi persen, yaitu potensi persen sama dengan dalam kurung 4,765 per 5.000 dikalikan 100 yang dihasilkan 95,3%. Proses penetapan potensi selesai. Berdasarkan Farmakope Indonesia edisi ke-6, air digunakan sebagai pelarut awal dari vancomycin karena vancomycin itu sangat larut dalam air. Struktur kimianya bersifat polar dan memiliki banyak gugus hidrofilik seperti gugus hidroksi dan amino, membuatnya mudah larut dalam pelarut polar seperti air. Kemudian, apa sih keuntungan menggunakan air ini? Yang pertama, itu netral dan aman. Jadi, tidak menyebabkan iritasi saat digunakan parenteral. Yang kedua, itu tidak memerlukan pelarut organik, artinya lebih stabil dan tidak toksik. Dan mendukung sterilitas. Air yang digunakan biasanya adalah aqua pro injection sehingga cocok untuk injeksi intravena. Untuk pengujian vancomycin, ada beberapa contoh reaksinya. Yang pertama yaitu medium antibiotik agar nomor 1. Medium ini berfungsi sebagai tempat pertumbuhan mikroorganisme uji dan juga untuk memfasilitasi penyebaran atau difusi antibiotik dari larutan ke dalam medium. Penggunaan medium ini wajib karena telah ditetapkan oleh Farmakope sebagai media standar untuk uji potensi. Yang kedua yaitu nutrient broth, digunakan untuk memperbanyak atau mengkultur mikroorganisme uji sebelum ditanamkan ke media agar. Broth ini membantu memastikan bahwa mikroba berada dalam fase log pertumbuhan saat diuji. Yang ketiga yaitu suspensi mikroorganisme uji. Mikroorganisme uji yang digunakan adalah Bacillus subtilis ATCC 6633. Strain ini dipilih karena sangat sensitif terhadap vancomycin dan memang direkomendasikan oleh Farmakope sebagai mikroorganisme uji resmi untuk antibiotik ini. Yang keempat yaitu larutan standar vancomycin, merupakan larutan antibiotik dengan konsentrasi diketahui yang digunakan sebagai pembanding.
Dan yang terakhir ada larutan uji vancomycin. Ini adalah larutan sampel vancomycin yang akan diuji aktivitasnya terhadap mikroba. Dibandingkan dengan larutan standar, hasil uji ini akan menunjukkan seberapa besar potensi antibiotik yang terkandung dalam sampel ini. Semua reaksi ini harus disiapkan secara steril dan sesuai dengan spesifikasi farmakope karena sangat berpengaruh terhadap keakuratan hasil uji. Dengan pengujian ini, kita dapat memastikan bahwa potensi antibiotik vancomycin tetap sesuai dengan standar mutu yang berlaku.